Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer senang bisa menyapa Anda pada saat ini, Rabu 23 Februari 2022. Di tengah cuaca yang masih cukup dingin di Hong Kong dan penyebaran kasus COVID-19 yang cukup tinggi, saya sungguh sangat percaya bahwa Tuhan masih baik dalam hidup kita. Kebaikannya, kesetiaannya, perlindungannya, penyertaannya selalu ada buat kita semua. Setuju dengan saya? Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tetap sama meski apapun yang sedang terjadi di dunia ini dan di sekitar kita. Saya mendorong mari kita bisa memberikan perhatian kita sejenak kepada ibadah ini. Dan setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan akan berbicara dalam hidup kita. Mungkin melalui pujian, mungkin melalui firman, dan bahkan melalui syafaat yang akan kita naikkan bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dan memulai dengan pujian penyembahan. Kemudian kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada saat ini kami mau melakukan ibadah tengah minggu kami. Ya Bapa, biarlah melalui ibadah tengah minggu ini kami bisa belajar dari firman-Mu. Kami bisa dikuatkan, kami bisa dihiburkan oleh pekerjaan roh sendiri. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Biarlah hadirat-Mu ada buat kami pada saat ini. Meski kami harus bekerja, meski kami sambil melakukan sesuatu, Roh-Mu tidak terbatas. Meski kami terpisah oleh ruang dan tempat, bahkan waktu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang masih sanggup menjamah kami dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami untuk pujian-pujian dan firman-Mu nanti ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Kita sudah menaikkan pujian kita bersama-sama kepada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kita naikkan menjadi sebuah wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan. Dan ada kuasa dari setiap lirik atau setiap pujian yang kita naikkan. Pujian itu akan memberikan kita sebuah sukacita, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Saya hendak memulai dengan menunjukkan kepada seluruh umat Tuhan beberapa gambar. Ada 2 gambar. Apa yang Anda lihat dalam gambar ini dalam waktu yang cukup singkat. Ketika nanti saya akan menunjukkan gambar ini, lihat sejenak terhadap gambar tersebut. Saya akan memberi waktu 5 detik. Dan gambar pertama apa yang Anda lihat. Oke? Jika Anda sudah siap, saya akan memberikan gambar itu dalam hitungan yang ketiga. Lalu dalam hitungan yang kelima, saya akan menutup gambar itu. Lalu mungkin pikirkan atau bahkan jika mungkin tulis dalam kolom komentar gambar apa pertama yang engkau lihat. Pasti menarik. Ada beberapa jawaban mungkin yang bisa kita temukan bersama-sama. Atau mungkin jawaban Anda bisa jadi salah. Oke? Bisa siap sejenak, beri waktumu sebentar untuk melihat gambar ini. Oke, dalam hitungan ketiga saya akan menunjukkan gambar ini. 1, 2, 3. Ya, menurut Anda gambar apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Klap. Oke, sudah. Sekarang tuliskan atau pikirkan sejenak gambar apa yang engkau lihat untuk pertama kalinya. Gambar apa yang engkau lihat, mungkin tuliskan di dalam kolom komentar atau simpan jawaban itu baik-baik di benak Anda. Nanti saya akan memberikan sebuah jawaban terhadap gambar tersebut. Lalu di gambar yang kedua ini saya akan menunjukkan sebuah gambar lagi. Kalau yang pertama tadi mungkin cukup mudah, yang kali ini cukup menantang. Oke? Ada sebuah gambar dan perhatikan dalam waktu yang sangat singkat, gambar pertama apa yang muncul dalam benak Anda. Dan ingat baik-baik, nanti akan saya berikan jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Perhatikan gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apa yang Anda lihat? Taruhkan di benak Anda atau mungkin tuliskan dalam kolom komentar. Saya akan melihat sejenak apa yang bisa Anda tuliskan di sana. Oke, saya yakin bahwa sudah ada sesuatu di benak Anda tentang gambar yang sudah Anda lihat di gambar pertama dan yang gambar kedua. Di gambar yang pertama, jika Anda melihat sebuah pohon, sesungguhnya jawaban Anda benar juga. Dan jika Anda juga melihat gorila, maka Anda juga benar. Atau jika ada juga yang melihat seekor singa, kepala singa, Anda juga benar. Apapun yang engkau lihat asalkan 3 hal ini, maka engkau memiliki jawaban yang benar. Karena di dalam satu gambar itu ada 3 gambar yang ingin sedang ditunjukkan di sana secara bersamaan. Dan di gambar yang nomor 2, yang kedua, sesungguhnya Anda bisa melihat 2 hal di sana. Oke? Jika jawaban Anda adalah bebek, ya itu paruhnya, itu maksud saya. Jika ada kepala, lalu di sebelah ini ada paruhnya. Jika Anda melihatnya seekor kepala bebek, maka jawaban Anda benar. Tetapi jika Anda melihat kepala kelinci juga, Anda benar.
Oke, ada dua gambar yang sedang ditunjukkan, dipotretkan dalam sebuah lukisan. Dua gambar ini memiliki sebuah pelajaran penting dalam firman Tuhan kita hari ini. Kita semua melihat kepada sebuah gambar yang sama. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Tetapi dalam satu gambar itu, orang-orang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Tadi mungkin ada yang bisa melihat kepada pohonnya saja, atau ada yang bisa berhasil menemukan dua binatang yang sedang berhadapan. Atau di gambar yang kedua, ada orang yang hanya bisa melihat kepala bebek, kepala dengan paruhnya. Atau ada juga yang bisa hanya melihat kelinci dengan telinganya, kepala kelinci dengan telinganya. Yang membedakan kita bisa mempunyai sebuah kesimpulan yang berbeda-beda padahal melihat gambar yang sama, itu adalah ditentukan dari fokusnya. Fokus yang membuat kita semua bisa melihat sesuatu hal yang sama tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Fokus adalah yang menentukan kita apa yang kita lihat. Fokus menentukan apa yang akan bisa kita terima daripada apa yang kita lihat. Fokus penting buat hidup kita hari-hari ini. Mengapa penting? Karena di tengah zaman yang menawarkan begitu banyak hal, dari handphone kita, mungkin dari iklan di televisi, atau iklan di sepanjang jalan, di toko-toko, menawarkan begitu banyak barang yang harus kita konsumsi. Tetapi ketika kita fokus ini akan membuat kita bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang bisa menjadi prioritas kita. Orang seringkali tergoda untuk membeli sesuatu karena mereka tidak fokus terhadap apa yang sedang mereka butuhkan. Jadi ketika mereka melihat sebuah diskon, maka pikiran mereka berubah. Fokus sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dengan fokus, maka kita bisa berjalan ke arah yang benar memenuhi tujuan hidup kita. Mungkin banyak orang berusaha menarik kita kepada sebuah kesenangan duniawi, tetapi jika kita fokus kepada panggilan hidup kita fokus kepada rencana Tuhan, maka kita akan tetap berjalan di relnya Tuhan, kita tidak takut, kita tidak akan tergiur terhadap semua tawaran dunia. Dan di saat gelombang kelima ini juga, kita akan bisa menghadapi, bisa menjalani sebuah kehidupan yang lebih menyenangkan, lebih tenang, meskipun pekerjaannya begitu banyak. Tergantung daripada apa yang menjadi fokus kita. Fokus adalah hal yang sangat penting. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau mengingatkan, yang kita percayai bukanlah produk daripada apa yang kita lihat, melainkan produk daripada apa yang kita fokuskan. Jika kita tadi bisa menyimpulkan ada dua binatang di sana karena mata kita fokus kepada dua binatang tersebut, padahal ada sebuah pohon yang ada di atas kedua binatang itu. Fokus kita adalah yang harus menjadi bagian dari apa yang kita percayai. Kalau fokus kita salah, maka kepercayaan kita atau kesimpulan kita bisa salah. Dua orang melihat hal yang sama, tetapi bisa memiliki kesimpulan yang berbeda. Itu disebabkan oleh fokus mereka masing-masing. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan apa yang sedang kita lakukan tadi di awal. Ada sebuah cerita di Alkitab di mana sebuah cerita ini akan mengingatkan kita tentang sebuah fokus. Ada dua orang tokoh Alkitab yang mengingatkan kita untuk bisa memiliki sebuah fokus yang benar di tengah situasi yang penuh dengan tantangan. Cerita ini adalah cerita tentang 12 pengintai. Saya tidak akan membaca seluruh perikop daripada cerita ini, tetapi saya hendak
menceritakan sebelumnya tentang konteks daripada cerita ke-12 pengintai ini. Konteksnya adalah pada saat itu Musa telah berhasil memimpin bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Lalu Musa menuntun mereka keluar dan melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah tanah perjanjian yang sedang Tuhan sudah beritahu kepada Abraham sebelumnya. Tanah perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang pernah diberitahukan Tuhan jauh sebelumnya kepada Abraham. Dan kali ini ketika mereka hampir sampai, ketika mereka sedang berada di tepi, ketika mereka hampir masuk ke dalam tanah perjanjian itu, Allah memberikan sebuah instruksi kepada Musa untuk mengintai kota atau kota Kanaan. Kota Kanaan yang sebagai perjanjian Tuhan ini diperintahkan Tuhan untuk diintai. 12 pengintai pada akhirnya diutus oleh Musa. Ke-12 orang ini adalah perwakilan dari tiap suku atau pemimpin atau orang yang dipercayai, orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki standar yang lebih tinggi daripada yang lain untuk mewakili sukunya, mengintai apa yang sedang terjadi di kota itu. Paham sampai di sini? Jadi ketika mereka sedang berada di tepi kota, hendak masuk ke menduduki kota itu, Tuhan berfirman, memerintahkan kepada Musa untuk mengintai kota Kanaan. Dan Musa akhirnya mengirimkan ke-12 pengintai kepada kota itu. Kemudian setelah 40 hari, ke-12 orang ini melihat hal yang sama, merasakan hal yang sama, membawa sesuatu juga daripada tanah itu. Dan datang kepada Musa, memberikan sebuah laporan kepada Musa tentang apa hasil daripada intaian mereka. Oke, kita akan belajar daripada laporan mereka. Dikatakan di Ulangan 13 ayat 27-33 seperti ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka berhasil membawa setandan anggur yang besar sehingga harus dibopong oleh 2 orang. Kalau sekarang kita melihat tandan anggur begitu kecil, anak kecil pun bisa membawanya. Tetapi ke-12 pengintai itu membawa setandan anggur dipikul oleh 2 orang. Tidak bisa diangkat hanya oleh 1 orang saja. Itu adalah sebuah bukti perjanjian Tuhan. Oke, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Lanjut. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga terhadap kami. Ke-12 pengintai ini kembali setelah 40 hari. Mereka bersama-sama melihat keadaan yang sama. Mereka bersama-sama merasakan hal yang sama. Membawa hasil bersama-sama. Tetapi menariknya, yang mereka laporkan
hasil daripada apa yang mereka lihat saling berbeda. Ke-10 pengintai ini memberitahukan bahwa mereka melihat orang-orang yang kuat. Mereka melihat bahwa memang ada hasil yang sangat besar. Mereka melihat orang-orang manusia raksasa-raksasa. Bahkan ada yang berkata memberikan kabar buruk atau kabar busuk tadi kata Alkitab. Bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan manusia. Sedangkan di sisi lain, Kaleb dan ada Yosua, Alkitab menjelaskan berikutnya. Bahwa kedua orang ini melaporkan atau memberikan sebuah pelaporan bahwa kita bisa masuk, di mana apa yang kita bawa ini adalah hasil daripada perjanjian Tuhan, adalah bukti, adalah tanda apa yang akan Tuhan kerjakan di tanah tersebut. Mereka pulang sudah membawa hasil, tetapi tetap report mereka, hasil laporan mereka saling bertentangan. 10 berkesimpulan tidak dapat maju. Tetapi yang 2, Kaleb dan Yosua berkata, kita bisa mengalahkannya. Apa yang membedakan mereka? Mereka dari sebuah kelompok yang sama. Mereka adalah orang-orang terbaik seperti yang saya singgung di awal. Apa yang membuat mereka bisa memiliki 2 kesimpulan yang berbeda bertolak belakang? Kembali, yang menjadi alasan penyebab mengapa mereka keluar daripada 2 kesimpulan yang berbeda ditentukan oleh fokus mereka. Adalah fokus yang membuat 10 pengintai berkata kita tidak bisa masuk. Dan adalah fokus juga yang membuat Kaleb dan Yosua berkata kita bisa maju. Kita bisa menduduki kota itu. Meski apapun yang sudah kita lihat, meski apapun yang sudah kita sampaikan kepada Musa. Fokus yang membuat Kaleb dan Yosua berbeda. Bukan karena imannya, bukan karena kerohanian mereka lebih dan sebagainya. Tetapi karena fokus mereka kepada Tuhan. Karena fokus mereka benar. Karena fokus mereka harus tetap mereka lihat kepada Tuhan. Hari ini sebelum saya melanjutkan, jemaat Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang berdiri di satu tepi atau dibawa Tuhan kepada suatu masa di mana engkau harus melangkah, harus membuat sebuah keputusan. Jangan buat keputusan dengan dirimu sendiri, tapi fokuslah kepada Tuhan. Atau hari-hari ini engkau melihat situasi sangat sulit. Firman Tuhan sedikit mengingatkan buat kita semua. Mari kita tetap fokus. Memiliki fokus yang benar. Memiliki fokus yang tidak bisa diubahkan oleh apapun. Kalau fokus kita salah, maka akhir hidup kita bisa menjadi salah. Kalau fokus hidup kita benar, saya percaya, maka kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan bahkan kita bisa berhasil melihat sebuah titik terang yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Meskipun orang melihat hal yang sama dengan kita. Jangan fokus kepada apa yang dilihat oleh mata jasmanimu. Tetapi fokuslah kepada mata rohanimu. Saya ulangi. Jangan fokus menggunakan mata jasmani. Tetapi fokuslah menggunakan mata rohanimu. Maka engkau akan bisa menduduki tanah perjanjian itu. Maka engkau akan masuk dan menikmati penggenapan janji Tuhan. Maka engkau akan masuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, Yosua dan Kaleb bisa melihat sesuatu, melaporkan sesuatu berbeda daripada temannya karena fokusnya. Fokusnya membuat kesimpulan mereka berbeda. Ada sebuah disiplin-disiplin rohani yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb, sehingga kesimpulan mereka membawa sebuah pengharapan, membawa sebuah titik terang terhadap rencana Tuhan. Ada 2 hal disiplin rohani yang dapat kita temukan daripada cerita ini. Sebuah fokus yang harus kita kerjakan bersama-sama. Disiplin apa yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua pada saat itu?
Mereka memiliki kesimpulan yang lebih baik daripada 10 pengintai yang lain. Yang pertama, karena mereka memfokuskan pikiran mereka. Pikiran mereka fokus kepada Tuhan. Fokus pikiran mereka bukan kepada apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang salah dalam cara berpikir atau cara ke-10 pengintai ini memfokuskan pikiran mereka. Dari mana salahnya? Apa yang membuat ke-10 pengintai ini memiliki fokus yang salah dalam pikiran mereka? Di Ulangan 13 ayat 1 dan 2 adalah sesungguhnya awal daripada cerita ke-12 pengintai. Saya tadi sudah berkata bahwa Tuhan berfirman untuk memerintahkan Musa mengintai. Di ayat 1 dan 2 berkata seperti ini, Ulangan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Oke? Jadi Tuhan sesungguhnya jelas, sangat sederhana memberikan sebuah perintah kepada Musa. Apa? Untuk mengintai. Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dan bisa masuk kepada tanah perjanjian. Jadi Musa adalah seperti pengantara apa yang menjadi isi hati Tuhan. Namun ada yang salah dengan cara Musa menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga cara yang salah itu mengakibatkan pikiran ke-10 pengintai itu menjadi salah juga. Yang salah adalah Musa bukannya membuat sebuah perintah Tuhan itu menjadi sederhana, malahan menjadi semakin rumit dengan pikiran-pikiran manusiawinya. Kita bisa tahu itu di Ulangan 13 ayat 7. Ulangan 13 ayat 17 sampai 20 dikatakan, maka Musa menyuruh mereka. Ya, Musa masih menyuruh, tepat seperti apa yang disampaikan Tuhan. Tetapi penjelasan berikutnya adalah sesuatu yang perlu juga kita hindari bersama-sama. Mengapa? Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa itu yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi yang Musa lakukan adalah bukannya membuat sebuah perintah Tuhan itu menjadi sederhana, malahan dia menambahkan pikiran-pikiran manusiawinya kepada perintah Tuhan. Sesungguhnya perintah Tuhan jelas bahwa utus dan intai tanah Kanaan. Yang dilakukan oleh Musa sudah betul sesungguhnya di awal. Dia mengutus dan memerintahkan untuk mengintai. Tetapi ada tambahan-tambahan di sana. Cek apakah kuat atau lemah. Apakah mereka jumlahnya sedikit atau banyak? Apakah tanahnya baik atau buruk? Apakah mereka melakukan terbuka atau mereka tinggal secara berkubu? Apakah tanahnya subur atau tandus? Apakah hijau banyak pepohonan atau gundul dan sebagainya? Musa membuat ke-10 pengintai ini memiliki pikiran yang salah karena Musa membuat mereka fokus kepada apa yang bisa dilihat secara kasat mata. Musa membuat ke-10 pengintai ini melihat apa yang berat, bukan apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Musa membuat ke-10 pengintai ini berpikir sesuatu yang sesungguhnya Tuhan tidak mau mereka pikirkan. Musa membuat mereka meragukan atau mereka bisa mempertimbangkan sesuatu yang sesungguhnya Tuhan tidak mau untuk mereka pertimbangkan. Hanya pergi dan intai, lihat apa yang terjadi. Titik. Tetapi Musa menambahkan pikiran-pikiran manusiawinya. Jemaat Tuhan, bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita seringkali? Tuhan bisa saja atau pernah mungkin memerintahkan kita untuk
rajin memberikan perpuluhan. Kita menjadi tidak bisa memberikan persepuluhan karena kita berusaha berpikir mempertimbangkan banyak hal. Ketika Tuhan berkata, berilah perpuluhan, lalu pikiran kita berpikir tentang perpuluhan dan akhirnya juga ditambahkan dengan pikiran-pikiran yang lain tentang kebutuhan kita. Mungkin kita menjadi berpikir tentang uang sekolah anak kita. Mungkin kita menjadi berpikir kebutuhan keluarga kita di Indonesia. Lalu kebutuhan saya di Indonesia, di Hong Kong ini bagaimana? Hutang saya bagaimana? Siapa yang bayar kalau saya berikan perpuluhan ini? Atau mungkin kita berpikir bahwa nanti kalau tanggal merah saya mau makan apa dan sebagainya. Lalu setelah semua pikiran itu masuk dalam pikiran kita, sehingga akhirnya kita menjadi terhambat, kita menjadi sulit untuk memberikan persepuluhan kita. Hal ini penting. Mari kita memfokuskan pikiran kita. Memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, bukan memfokuskan pikiran kita kepada pikiran-pikiran manusiawi kita. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada apa yang menjadi rencana Allah. Apa yang sedang dijanjikan Tuhan. Jangan pikirkan sesuatu yang Tuhan tidak suruh untuk kita pikirkan. Saya ulangi, jangan pikirkan sesuatu yang Tuhan tidak suruh untuk kita pikirkan. Kita mesti memikirkan apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Jangan tambahkan pikiran manusiawi kita yang bisa merusak iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sesungguhnya kepercayaan dan iman ada di setiap hidup kita. Tapi iman itu bisa menjadi lemah ketika kita menambahkan pikiran-pikiran manusiawi kita. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata seperti ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari kita taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Fokuskan pikiran kita, fokuskan perhatian kita, fokuskan seluruh isi kepala kita dan hati kita kepada Kristus. Supaya Tuhan tetap melihat bahwa kita memiliki iman, supaya Tuhan masih bisa menemukan iman dan percaya kita kepada Dia. Fokuskan pikiranmu supaya itu semua yang baik tidak dirusak, tidak digerogoti oleh pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran manusiawi kita. Filipi 4 ayat 8 juga berkata, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, sebuah pikiran yang tidak sedap didengar atau tidak patut dipuji, jangan pernah pikirkan. Tinggalkan, singkirkan, dan kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, memfokuskan pikiran kita kepada penggenapan janji Tuhan. Saya percaya jika Tuhan sudah berjanji maka pasti menggenapi. Itulah yang harus kita pikirkan. Itulah yang harus kita fokuskan. Ada penggenapan janji Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat kepada Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita dan buang pikiran-pikiran manusiawi yang merusak iman kita. Fokuskan pikiran kita dan hapus, delete semua hal-hal, buang pikiran-pikiran yang menggerogoti iman kita. Di akhir poin yang pertama ini, saya mau mengingatkan, fokuskan kepada pikiran Tuhan, bukan pikiran manusiawi kita. Focus to His thought, not our human thought. Okay? Kita memiliki pikiran manusiawi logika kita. Tetapi Dia Tuhan yang memiliki kuasa untuk bisa bekerja lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Lebih daripada apa yang bisa menjadi kemampuan kita, keterbatasan kita. Dia Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Dia Tuhan yang akan melakukan kuasanya melebihi daripada apa yang bisa kita pikirkan hari ini. Yang kedua, saya cepat saja. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini sehingga mereka bisa memiliki fokus yang lebih baik. Mereka memfokuskan pendengaran mereka. Di ayat ke-27 tadi dikatakan mereka datang dan memberikan sebuah laporan kepada Musa. Dikatakan bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Sebuah laporan yang baik karena sudah turut. Tetapi di ayat 28 dan 29 mereka
membalik laporan mereka menjadi sebuah laporan yang berat, yang tidak menyenangkan hati. Karena mereka berkata, hanya bangsa-bangsa yang diam di situ, kuat-kuat, kota-kota berkubu dan sangat besar, menjadi sesuatu yang sangat besar, sesungguhnya sudah baik di awal. Lalu orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan sebagainya. Pada saat ke-10 pengintai itu, di antara mereka memberikan sebuah laporan, ini yang dilakukan oleh Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tidak. Jadi dia sedang menghentikan apa yang menjadi laporan daripada ke-10 pengintai ini. Kaleb sedang memfokuskan untuk mendengar yang baik saja. Jika engkau sudah melaporkan yang baik, sudah cukup selesai di sana. Mari kita lakukan sesuatu supaya kita bisa menduduki, bisa kita mengalami perjanjian Tuhan. Kaleb menghentikan laporan itu karena dia tidak mau mendengar yang tidak baik. Kaleb berusaha untuk menghentikan laporan mereka karena bukan itu yang dibutuhkan. Bukannya Kaleb tidak tahu, Kaleb itu sudah melihat hal yang sama. Mereka pergi bersama-sama selama 40 hari, mereka melihat hal yang sama. Tetapi Kaleb sedang memfokuskan pendengaran mereka terhadap janji Tuhan. Seringkali yang kita butuhkan adalah bukanlah mendengarkan fakta yang sudah dan sedang terjadi. Tetapi yang kita butuhkan adalah kita mendengar janji-janji Tuhan di tengah apa yang sedang kita alami. Kita tidak membutuhkan berita-berita sesungguhnya, tetapi sebuah penguatan, sebuah pengingat bahwa ada janji Tuhan yang lebih besar dibandingkan apa yang bisa kita lihat. Kita seringkali juga meracuni pikiran, hati, dan iman kita dengan apa yang bisa kita dengar. Maka dari itu kita mesti belajar selektif terhadap apa yang kita dengar. Bagian yang kedua ini, mari kita fokuskan pendengaran kita bersama-sama. Roma 10 ayat 17 jelas berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman bukanlah ditentukan dari apa yang kita lihat, tetapi apa yang saya dengar, siapa yang saya izinkan berbicara dalam telinga saya dan dalam hati kita. Siapa yang engkau dengar hari-hari ini? Siapa yang engkau izinkan berbicara di telingamu? Masihkah firman yang engkau dengarkan? Masihkah firman yang engkau dengarkan lebih banyak? Jika tidak lagi, jika bukan lagi firman yang engkau dengarkan lebih banyak, maka engkau harus mengganti fokus pendengaranmu. Jika tidak lagi firman yang menguasai telinga dan hatimu, maka engkau perlu memfokuskan pendengaranmu kepada firman. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memperkatakan iman, memperkatakan kuasa Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan. Selektiflah untuk mendengar apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kurangi setiap suara dan kalimat yang melemahkan, dan tambahkan firman di setiap telinga kita. Dengan begitu, maka kita bisa melihat sebuah kondisi dengan sudut pandang Tuhan. Meskipun sama orang melihat, tetapi ketika kita fokuskan pendengaran kita, maka kita bisa melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Jemaat Tuhan, fokuslah kepada suaranya, bukan kebisingan dunia. Focus to his voice, not the world's noise. Begitu banyak kebisingan hari-hari ini, begitu banyak informasi mengatakan fakta. Tetapi ingat, Dia Tuhan yang sanggup bekerja melebihi fakta yang terjadi hari-hari ini. Dua hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita disiplinkan dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan, supaya kita bisa melihat sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, meskipun situasi kita sedang tidak baik hari-hari ini. Fokus kepada pikirannya, bukan pikiran manusiawi kita. Dan yang kedua, fokus kepada suaranya, bukan kebisingan dunia. Jika masih sakit tubuhmu hari-hari ini, percayai ada Tuhan. Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Jika engkau sedang ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi secara kasat mata bukan waktunya, fokus kepada Tuhan.
Dia Tuhan yang akan berbicara di dalam hatimu. Dia akan berbisik di hatimu untuk melakukan sesuatu yang harus engkau lakukan sesuai dengan rencananya. Hari ini, 2 hal ini saya tinggalkan untuk seluruh umat Tuhan. Disiplinkan hidupmu, lakukan 2 hal ini. Maka engkau akan mengalami sebuah perubahan hidup dan Tuhan akan mengerjakan perjanjiannya dalam hidupmu. Fokus kepada pikirannya, bukan pikiran manusiawi kita, dan fokus kepada suaranya, bukan kebisingan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap firman-Mu. Kami mau belajar memfokuskan telinga kami, pikiran kami kepada Engkau. Meskipun kami sama-sama melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi ketika kami memiliki fokus kepada Engkau, maka kami bisa menjalani hari-hari ini lebih tenang, lebih sukacita, lebih damai, bahkan lebih kuat ya Tuhan. Ketika kami hendak mau mengambil sebuah keputusan, berbicaralah di hati kami, berbicaralah di roh kami, di telinga kami, supaya kami bisa tetap mendengar suara-Mu dan kami akan melakukan taat sesuai dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong seluruh umat-Mu sertai kehidupan mereka semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan atau kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama. Yang pertama, kita akan berdoa buat yang sakit. Ada salah satu ayah dari jemaat yang sedang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Apapun rasa sakit yang sedang dirasakan akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada bagian-bagian mungkin yang perlu dilakukan secara tindakan medis. Kita berdoa mujizat Tuhan supaya tidak perlu ada tindakan-tindakan medis yang sedang direncanakan. Karena mujizat Tuhan masih berlangsung, masih berlaku bahkan hingga hari ini. Yang kedua, kita berdoa buat beberapa jemaat yang harus pulang atau harus meninggalkan Hongkong ini. Kita berdoa buat kelangsungan kehidupan mereka, rencana-rencana mereka ke depan. Apapun yang sudah mereka putuskan, kita berdoa supaya Tuhan memberkati rencana mereka, supaya Tuhan mengambil alih kendali apapun yang sedang mereka kerjakan, yang akan mereka hidupi setelah sepulangnya mereka dari Hongkong ini. Tuhan yang akan memberkati perjalanan hidup mereka selanjutnya. Dan yang terakhir, saya tergerak berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, supaya sukacitanya turun atasmu, supaya damai sejahteranya turun atasmu. Ketika pekerjaan sangat banyak, ketika mungkin suasana cukup tegang atau suasana tidak bisa kita kendalikan, ada tetap damai sejahtera di hatimu. Ada tetap sebuah sukacita, ketenangan yang berasalnya dari Tuhan. Tuhan akan memakai engkau menjadi pembawa damai, menjadi penyalur berkat ilahi yang daripada Tuhan di tengah situasi rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa buat beberapa pokok doa ini, lalu nanti saya akan menutupnya. Bapa, kami berdoa pada saat ini, mengucap syukur buat setiap firman yang sudah kami dengar. Saatnya Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami bersama-sama dengan umat-Mu. Hamba berdoa buat mereka yang sakit ya Tuhan. Ada satu dari ayah dari salah satu jemaat yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa biarlah mujizat Tuhan turun atas Bapak ini. Biarlah Bapak ini mengalami mujizat Tuhan. Hamba tahu bahwa begitu banyak pekerjaan Tuhan sudah pernah Engkau lakukan dalam kehidupannya di masa lalu. Tetapi hari ini sekali lagi kami bersepakat bersama-sama sebagai satu keluarga, sebagai tubuh Kristus, meminta supaya Tuhan melakukan mujizat-Mu, supaya Tuhan mengerjakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Janji-Mu di dalam firman Tuhan bahwa Engkaulah penyembuh. Kami klaim, kami minta, kami perkatakan kesembuhan terjadi atas Bapak ini ya Tuhan. Tidak perlu ada tindakan medis, tidak perlu ada sesuatu yang harus dilakukan, karena Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan. Karena secara ilahi Tuhan sanggup sembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jikapun Tuhan, jika Engkau mengizinkan tindakan medis terjadi, hamba berdoa juga supaya Tuhan cukupkan setiap kebutuhan, Tuhan lakukan pemulihan yang cepat. Tuhan juga akan mengambil kendali terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh para dokter ya Tuhan. Hikmat-Mu turun atas para dokter supaya ketika mereka mengerjakannya, Tuhan akan mengambil alih, Tuhan juga mengendalikan, dan kesembuhan segera terjadi atas Bapak ini. Dan hamba berdoa, jika ada di antara kami juga yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, bagian tubuh manapun yang sakit. Mujizat Tuhan turun atas-Mu. Kami lepaskan kebaikan Tuhan, kami lepaskan shalom Tuhan, kami lepaskan kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau bagian apapun yang sakit,
Tuhan sudah sembuhkan engkau secara ajaib. Tuhan, berikutnya kami mau berdoa buat beberapa umat-Mu yang telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Hong Kong ini. Ada yang pulang ke Indonesia, atau ada juga yang berpindah ke negara lain ya Tuhan, karena ada kesempatan kerja di sana. Bapa, hamba berdoa biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan mereka setelah ini. Biarlah Tuhan yang akan menemani langkah-langkah kehidupan mereka selanjutnya. Ketika mereka kembali berkumpul dengan keluarga mereka, hamba berdoa biarlah sukacita, damai sejahtera turun atas keluarga ini. Dan seketika kembalinya pulang, dia tetap menjadi berkat, dia tetap menjadi terang, dia tetap menjadi garam-Mu ya Tuhan, untuk bisa membawa seluruh keluarganya kepada Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, keselamatan turun atas keluarganya. Hamba berdoa berkat-berkat Tuhan terus mengalir buat dia hari-hari ini dan hari-hari berikutnya dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa seluruh umat-Mu juga, jika hari-hari ini begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, begitu banyak Tuhan situasi mungkin tidak menyenangkan, tidak kondusif, karena mereka semua berkumpul bersama-sama di dalam rumah untuk waktu yang cukup panjang. Hamba berdoa, biarlah umat-Mu ketika mereka bekerja atau ketika mereka berada dengan keluarga mereka, Tuhan yang akan hiburkan, Tuhan yang akan kuatkan, Tuhan yang akan mampukan melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan menjadi pembawa damai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir atas keluarga, setiap rumah mereka dalam nama Yesus. Dan penghiburan dari Roh Kudus ada buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ketenangan turun atas kami semua dalam nama Yesus. Perlindungan, penjagaan Tuhan turun atas kami semua. Biarlah kami semua tidak menjadi panik. Kami semua akan membawa damai. Kami akan membawa ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, turunlah urapan-Mu atas kami semua. Turunlah hadirat-Mu atas kami semua. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Meski kami sangat sibuk hari-hari ini, meskipun Tuhan secara manusiawi kami harus melewati hari-hari yang berat, hadirat-Mu turun atas kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah tengah minggu kami pada hari ini. Kami sudah belajar, kami sudah menaikkan firman, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami juga, dan menaikkan setiap syafaat kami. Engkau Tuhan yang mendengar doa, Engkau Tuhan yang menjawab doa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat bersama-sama yang datangnya daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan mengawali, menyertai setiap langkah kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.